Ma makna adillatil ahkam? Adillah hadhihi jam'un min dalil. Jadi adillah adalah bentuk jamak dari dalil. Dalilun adillatun. Ahkam, mana ahkam? Hukum-hukum. Ya, hukum-hukum jam'un min hukmin, ahkam. Sampai sasaran ya, dari dalil-dalil hukum. Hukum-hukum di sini maksudnya hukum apa? Ya, hukum syariat ya. Hukum-hukum fikih ya, syariat. Contohnya apa? I'tinil misal. Contohnya apa? Dalil-dalil syariat contohnya apa? Dalil-dalil syariat contohnya apa? Mal mithal fi syariah. Contohnya ya wudu, ya salat, puasa, zakat, haji, jual beli, gadai, sewa menyewa, khiyar ya, ada khiyar ada khiyar majlis, ada khiyar aib. Khiyar majlis masih ingat dulu pernah kita singgung khiyar majlis. Khiyar majlis artinya apa? Khiyar majlis itu artinya nyang-nyangan. Kalau khiyar aib artinya apa? Artinya garansi. Jadi kalau dalam jual beli ya ada khiyar majlis artinya nyang-nyangan. Ada juga khiyar aib. Jadi kalau barangnya cacat, enggak sesuai ya apa yang ditawarkan, bisa dikembalikan secara hukum syariat loh ya. Jadi antara hukum syariat dengan di lapangan sering terjadi perbedaan ya. Sering terjadi apa? Perbedaan, namanya aja manusia. Nabi kita pelajari hukum-hukumnya. Masalah zakat, zakat fitrah, zakat urud tijarah. Zakat urud tijarah itu apa? Perdagangan. Nah, ini maksudnya hukum-hukum di sini. Karena di sana juga ada hukum-hukum, misalnya hukum nun mati ketemu huruf ba misalnya. Hukum misalnya orang berdoa kepada Allah tapi hatinya tidak hadir, misalnya hukumnya gimana? Misalnya dengan tauhid atau dengan tajwid atau dengan bahasa. Nah, ini yang dipelajari adalah hukum-hukum syariat. Kita lanjutkan saja hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, hadis ketujuh sudah ya. Hadis yang kedelapan. Di sini hadis yang kedelapan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu. Ini pembahasannya sudah beda ya. Pertama masalah bab air, kemudian di dalamnya juga masalah air tetapi tatkala digunakan untuk mandi janabah bersama-sama antara laki dan perempuan. Di sana ada yang mengatakan boleh, ada yang menyatakan tidak, kan jadi kontradiksi. Akhirnya dirinci yang tidak boleh itu gara-gara mungkin ada organ tubuh yang jatuh.
Adapun yang boleh karena aman gitu. Ya namanya orang mandi mungkin ada yang jatuh, yang kotor sehingga ya bisa jadi airnya masih suci dan mensucikan, tetapi sudah bisa menimbulkan penyakit. Ya, jadi sini boleh nggak boleh. Jadi yang jadi pembelajaran di sini adalah menghadapi hal yang nampak dari dalil itu bertentangan. Ini penting ya bagi para penuntut ilmu, menyikapi dari dalil yang nampak bertentangan. Karena orang kan taunya, oh ini Al-Quran, ini Sunnah kan harus diikuti. Iya betul, dia harus diikuti. Ternyata dalam banyak hal tatkala dia menjumpai dalil ini nampak bertentangan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Lah ini yang menjadi pembelajaran. Nah, sehingga larangan Rasulullah mandi dengan bekas mandi janabah istri itu tidak boleh karena dimungkinkan di situ ada hal-hal yang jatuh, yang mengotori, yang rusak. Mungkin masih suci tapi membahayakan bagi kesehatan. Akhirnya jangan. Itu. Sebelumnya juga ada khilaf tentang masalah air itu sendiri. Nah, sekarang kita sudah masuk pembahasan bab baru yang bertalian dengan pembersihan najis. Yang dicontohkan di sini adalah ya Rasulullah mengatakan tuhuru ina'i ahadikum, pensucian ya bejana salah seorang di antara kalian idza walagha fihil kalbu, apabila seekor anjing menjilati kepada air tersebut. Rasulullah mengatakan ayaghsilahu sab'a maratin, maka bejananya itu dicuci ya 7 kali biturab, dengan tanah. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi dicuci 7 kali dengan tanah. 7 kali ya. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Berikutnya wa fi lafdzin lahu, dan dari lafaz yang lain punya Imam Muslim fal yurikhu, maka airnya dibuang. Tirmidzi dan juga kalau dalam riwayat Tirmidzi ukhrahunna ya, yang lainnya dari 7 tersebut, au ulahunna, atau ini rawi bingung, ulahunna atau yang pertama biturab, dengan tanah ya, dengan debu ya. Ya, dengan tanah atau debu ya. Di sini ada perbedaan lafaz coba. Ya, pada hadis yang pertama tadi yang kita baca di sini riwayat Muslim itu dicuci 7 kali. Oh, ini ada kata yang saya tidak baca nih. Ulahuna biturab. Yang pertama dengan tanah. Berarti nggak ada masalah ini. Berikutnya nah, ini kita baca aja nih faidah ya. Faidah tambahan. Tidak secara langsung secara hukum fikihnya, tapi di situ ada sisi yang tatkala diketengahkan ini menjadi tambahan ilmu. Nah, ini namanya faidah. Faidah yang pertama, hukmul kalbi wa lu'abuhu. Sekarang hukum anjing dan air liurnya. Ya, ini Islam saja ya yang perhatian dengan hal yang demikian ini. Jadi perhatian nih dengan najis ya. Bagaimana hukum anjing nih dan bagaimana air liurnya? Ikhtalafa ahlul ilmi fi hadhil mas'alah ala thalathati madzahib. Dalam masalah hukum anjing dan liurnya ini, ahlul ilmu yaitu para ulama terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang ada di dalam agama kita itu karena ya perbedaan di dalam istidlal terhadap perkara. Bisa jadi dalilnya sama, cuman istidlalnya yang beda. Jadi bukan ngarang-ngarang atau apa, itu enggak, atau pendapat dia enggak. Jadi mereka
memiliki pendapat karena mereka memahami dalil. Masing-masing memahami dalil, masing-masing memiliki dalil, tetapi pemahaman terhadap dalil tersebut simpulannya berbeda, sehingga di situ muncul khilaf. Jadi memang kedudukan akal itu adalah memahami dalil. Jadi khilafnya itu bukan karena akal-akalan, bukan, tapi perbedaan di dalam memahami dalil. Ini ada 3 mazhab. Yang pertama, najasatul lu'abil kalbi, najisnya air liur anjing. Wa taharatu sya'rihi, adapun rambutnya suci. Ya. Ini pendapat yang pertama, air liurnya apa? Najis, tapi rambutnya suci. Jadi kalau kita ngelus-ngelus anjing boleh, karena apa? Suci. Betul. Suci artinya apa? Tidak najis. Betul. Suci itu artinya tidak najis. Nah, nanti higienis, bersih itu nanti pembahasannya. Tapi kalau suci ya biasanya ya udah, ya higienis, ya bersih begitu. Wa taharatu sya'rihi wa huwa madhabu Abi Hanifah. Ini pendapatnya Abu Hanifah, Imam. Wa Ahmad, dan juga pendapatnya Imam Ahmad fi riwayah, dalam satu riwayat. Apa maksud daripada pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat? Sukirman, pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat maknanya apa? Maknanya, jadi kadang kita tanya itu karena mau memberitahu gitu, ya kan, jadi lebih isgha, istilahnya isgha, ya, atau istilah umumnya tanabbuh kalau bahasa sekarang, ya, untuk ya efek perhatian, jadi ditanya, jadi kan greg. Jadi Imam Ahmad punya pendapat lain. Nah, ini salah satu di antara pendapat beliau. Wa raja dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan mereka memiliki dalil-dalil yang banyak. Intinya mereka punya dalil yang banyak. Yang najis adalah air liur saja, rambutnya tidak. Benar apa salah pendapat ini? Dalilnya banyak sekali nih kalau kita baca. Benar apa salah pendapat ini? Nanti kita baca lagi. Tapi kalau sebatas yang saya ketahui, pendapat ini enggak benar. Kemudian pendapat yang kedua, ini malah sudah mazhab. Jadi banyak yang ikut pendapatnya. Jadi pendapat yang muncul dan banyak yang mengikutinya, jadinya mazhab. Najasatul lu'abil kalbi ma'a sya'rihi. Pendapat yang kedua, air liur anjing itu najis. Kemudian rambutnya juga najis. Wasairu ajzaihi, dan seluruh organ tubuh yang ada pada anjing. Ini Islam terhadap anjing, ya. Wa huwa madhabu Syafi'i, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Wa Ahmad fi masyhur, dan juga pendapatnya Imam Ahmad secara pendapat yang masyhur. Jadi kita belajar fikih tapi sekaligus belajar pendapat-pendapat yang beredar di kaum muslimin tentang masalah fikih tersebut. Karena fikih-fikih di tempat-tempat itu berbeda-beda. Ya, dan ini sebenarnya lebih tepat sebatas yang saya ketahui, ya. Karena ada sebagian yang memang belajarnya fikih tertentu. Misalnya fikihnya Imam Syafi'i gitu. Ternyata ada. Nah, kita lebih belajar ya mazhab yang lain. Ini pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, wal Auza'i, dan juga Imam Auza'i, wa Ishaq, wa Abi Ubaid, wa riwayah an Malik, wa azahu
As-San'ani fi Subul Salam. Ini jadi pendapat yang kedua itu ya air liurnya ya badannya semuanya najis pokoknya. Kemudian pendapat yang ketiga, thaharatul lu'abihi, air liurnya suci. Pendapat yang ketiga, air liur anjing adalah apa? Suci. Benar apa salah? Salah ya. Tapi ada di sini ya. Wa sya'rihi, dan rambutnya juga suci. Wa sa'iru jasadi, dan seluruh badannya suci. Berarti kayak kucing ya kan. Kaum muslimin kan suka sama kucing. Baru masa kata ini kayaknya orang kurang suka kucing karena beraknya ya. Kalau zaman dulu pada suka karena rumahnya masih luas sehingga kucing mau berak di mana aja nggak ganggu. Sekarang kucing bingung sehingga kadang kucing kalau mau berak milih di tempat pengimaman ya. Di tempat pengimaman mungkin enak buat berak gitu kan. Nah ini kucingnya nyarinya tempat yang keliru ya. Sudah, ini boleh semua nih. Wa huwa madzhabu Malik. Ini ternyata pendapatnya Imam Malik. Imam Malik ini adalah imam Darul Hijrah. Imamnya penduduk Madinah ini. Masya Allah. Bisa ya Mas Angga ya? Itulah Mas Angga. Jadi kayak gitulah ya. Luar biasa. Madzhabnya Imam Malik fil masyhur, dari pendapat yang masyhur, yang terkenal dari beliau. Wa Dawud. Nah, ini dan juga pendapatnya Dawud. Siapakah Dawud ini? Kalau antum masih ingat siapakah Dawud? Siapakah Dawud abad? Fan? Kalau ditulis ya Fan, nanti gue Fan Dawud. Pokoknya anak buku minimal. Ini kita lagi nyari kitabnya ya, biar beli. Menghidupkan kitab-kitab warisan lah. Dan kita mohon kepada Allah diberi kemudahan dan istiqomah dan pertolongan. Karena ibadah itu sebenarnya seorang hamba kepada Allah atau tatkala banyak respon kepada Allah, sehingga kita jangan, ini kita melatih diri loh. Jangan sampai kita semangat beribadah karena respon. Nah, kita ngaji ini karena Allah. Maksudnya karena respon kan kadang gegap gempita gitu. Enggak harus. Dan memang dari zaman ke zaman orang ngaji kitab enggak banyak. Ya, kalau antum diberi kemudahan duduk di majelis di Masjid Nabawi, nanti yang ke masyayikh kibar yang ngaji sedikit. Kalau yang pembahasan agak berat itu malah sedikit yang ngaji. Penting-penting gitu. Sudah. Ini tadi ya pendapat yang masyhur nih. Dawud itu muridnya Ibnu apa? Hazm. Ya, makanya Dawud itu terkenal dengan apa? Al-Zahiri. Ya, jadi Ibnu Hazm ini adalah ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau memahami perkara itu sesuai dengan zahirnya. Tetapi yang paling mengembangkan adalah muridnya, yaitu Dawud. Ya, Dawud Al-Zahiri, Dawud. Berikutnya wa Dawud wa Zuhri, Zuhri. Wa Sufyan Ats-Tsauri wa Ibnul Munzir. Ini nama-nama ulama besar semua. Wa Ibni Abdul Bar wal Bukhari, dan juga Imam Bukhari. Masya Allah. Aduh, gara-gara yang ingu baung bae man. Imam Bukhari lah man. Ya. Wa huwa riwayah an Ahmad, dan juga ada pada riwayat Imam Ahmad menyatakan semuanya suci. Sebagaimana dalam kitab Insaf, wastadalu bi adillah, dan mereka memiliki dalil-dalil yang banyak nih. 1, 2, 3 nih. Coba. Tapi zahirnya sebatas yang saya pelajari itu seluruh apa yang ada pada anjing itu najis air liurnya. Cuman air liurnya ini lebih berat. Ya, rambutnya najis tapi tidak seberat air liurnya. Ini sehingga ada sanggahan-sanggahan tentang pendapat-pendapat dari dalil yang mereka munculkan.
Kedua, masalah kedua, ini tadi ya tentang masalah anjing, itu masalah pertama ya. Sekarang permasalahan yang kedua, hal hukmus sabiq maksusun fil kalbi dunal kalbi. Ya, tadi kan masalah najisnya anjing jadi khilaf. Ya, najisnya anjing jadi khilaf. Ya, yang kita pilih adalah pendapat seluruh yang ada pada anjing adalah najis, baik air liurnya, semuanya lah, ya, rambutnya. Walaupun di sana ada yang pendapat tadi sudah kita bahas, tapi di sana ada sanggahan-sanggahan yang banyak. Ya. Dan yang saya baca itu memang yang benar adalah semuanya najis. Sekarang berikutnya, ya, yang najis ini apakah semua anjing atau hanya anjing tertentu? Itu maksudnya. Semua anjing atau anjing tertentu? Anjing itu kan macam-macam ya. Ada anjing macam-macam ya, ada anjing buru dan sebagainya. Ya. Nah ini kalau anjing buru ya nggak apa-apa. Kalau anjing kampung, nah, ini gimana nih? Berikutnya, zahaba jumhur ahlul ilmi ila anna hukma as-sabiq amun fi jami'il kilab. Jadi hukum yang tadi kita bahas menurut jumhur ulama ini umum bagi seluruh anjing. Ya. La farqa fi dzalika al-ma'dzun dzalika bainal ma'dzun fil iqtina'i. Tidak ada perbedaan dengan masalah hukum anjing tersebut yang memang diizinkan untuk dipiara. Ada anjing-anjing yang memang diizinkan untuk dipiara, yaitu anjing berburu misalnya, atau anjing pelacak narkoba atau ya peledak dan sebagainya. Di sini tidak dibedakan. Wa ma la yajuz iktina'u, dan apa yang tidak boleh. Wa ma bainal badawi wal hadri, dan juga tidak dibedakan antara anjing yang ada di hutan-hutan dengan juga anjing yang ada di masyarakat. Li umumil adillah al mutaqaddimah, berdasarkan keumuman dalil yang telah lewat. Berarti di sini menunjukkan tentang spesies anjing itu macam-macam ya. Mungkin makanya ada anjing yang kecil-kecil tapi sangat mengerikan. Kecil-kecil sangat mengerikan dan mematikan, itu di hutan. Katanya namanya kalau di bahasa Jawanya anjing kikik ya, anjing kikik apa ya. Jadi kecil-kecil kayak kucing itu tapi mematikan itu. Saya juga lagi mengamati tentang hamster. Hamster ini masuk ke tikus atau jenis lain, ke kelinci gitu. Nah, ini kalau ahli biologi kan mengklasifikasikan, ada genus, ada ya famili, ada ya ordo dan yang lainnya, itu berdasarkan klasifikasi. Tapi kalau dalam bahasa hukum yang dibahas adalah hukumnya. Nah, ini termasuk dalam masalah ini. Jadi intinya yang namanya anjing menurut pendapat yang pertama najis. Berikutnya yang kedua, wa dzahaba Malik fi riwayah anhu ila adami wujubi al-ghusl fi ma yajuz iktina'u. Di sini Imam Malik ya dalam satu riwayat tidak wajib memandikan anjing yang boleh dipiara. Ini pendapat Imam Malik. Dan yang benar dalam masalah ini adalah pendapat jumhur. Ini adalah tarjih dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Fath, kemudian Syarah Muslim, Syarah Umdah, Ibnul Mulaqqin, ya, dan juga kitab Tawdihul Ahkam. Jadi intinya anjing ini hukumnya tidak dibedakan, ya, tidak dibedakan. Insyaallah ya. Jadi di sini berbicara tentang macam-macamnya anjing, hukumnya sama. Berikutnya yang ketiga, hukmu al-ghus
sab'i marat. Sekarang permasalahan lain kalau misalnya bejananya itu dijilat anjing. Nah, tentang masalah dicucinya 7 kali ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pertama, dzahaba jumhur ahli ilmi ila wujubi ghusli al-ina sab'a marat. Jumhur berpendapat wajibnya mencuci 7 kali. Jadi wajib. Nah, ini hal-hal yang demikian ini kadang muncul ide, lah itu kan zaman dulu belum ada ini dan itu, ya kan. Tetapi kalau dalam bahasa hukum ini nanti nilainya ke ibadah. Loh, sekarang kan bisa ganti sabun, kita ganti ini dan sebagainya, antiseptik dan sebagainya misalnya. Walaupun misalnya ada antiseptik dan sebagainya, karena ini ibadah, maka tetap pakai tanah. Tetapi ternyata memang yang bisa membersihkan dari bakteri-bakteri yang ada pada air liur anjing adalah tanah. Adalah tanah itu yang masya Allah ya. Makanya kalau menurut saya memang perjuangannya berat ya. Para kristolog itu berat sekali loh. Ya, karena memang mereka itu menjumpai pada Injil sekian hal yang memang nggak nalar gitu. Kalau dalam bahasa yang ada di dalam kitab ya Aqidah Thahawiyah itu diantaranya adalah jam'u baina naqidain, yaitu menggabungkan dua perkara yang bertentangan. Ya kadang begitu. Dalam agama Islam enggak bisa, udah ini syariat. Ini kan ada ini, enggak, udah. Lah pakai sabun ya itu perkara lain. Tapi adapun hal-hal yang demikian ini karena ini ibadah akhirnya berbeda pensikapannya. Jadi tetap dicuci 7 kali. Wa huwa mazhabu Malik, ini pendapat Imam Malik wa Syafi'i. Ya, pendapat Imam siapa? Syafi'i. Apakah ada perbedaan antara Syafi'i dengan Syafi'iyah? Beda ya. Kalau Syafi'iyah itu Mawardi, Marudi, Baihaqi, Dimyati ya, dan sebagainya dari siapa? Dari murid-muridnya Imam Syafi'i, Nawawi. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i itu sendiri. Wa Ahmad, dan juga Imam Ahmad. Wastadallu bi haditsil bab, berdalil dengan bab yang kita bahas. Yang kedua, wa amal Hanifiyah falam yaqulu bi wujubis sama'. Mereka tidak berpendapat wajibnya 7. Jadi enggak harus 7 ini. Wastadalla lahum bi umur. Mereka berdalil dengan beberapa perkara. Di sini ada dalil-dalilnya nih. Kalau dibaca waktunya lama. Ya. Tetapi yang zahir, yang benar adalah wajibnya 7 kali. Wajibnya 7 kali sesuai dengan zahirnya nas. Ini banyak sekali ya. Jadi intinya kalau dalam masalah mencuci bejana itu ya, itu yang pertama pakai debu, nanti 7 kali pakai air. Karena ada juga yang mengatakan ya 7 kali dicuci, yang terakhir dicuci pakai debu atau tanah. Coba bayangkan, sudah cuci 7 kali. Setelah itu dicuci pakai tanah. Setelah itu udah nggak dicuci lagi. Apa yang terjadi? Bejananya kotor. Jadi lebih tepat ya tanah dulu, sudah, baru setelah itu dicuci 7 kali. Nah, dalam masalah ini juga kadang terjadi khilaf. Khilafnya begini, kan dicuci 7 kali, berarti debunya sekali di pertama, airnya berapa kali? Sudah 1, berarti airnya tinggal berapa? 6.
Tinggal 6. 1 tambah 6 berapa? 7. Tetapi zahirnya yang benar ya, walaupun ada yang berpendapat ya, berarti dicuci 1 kali, dipakai debu sekali di pertama, kemudian 6 kali dicuci pakai air. Tapi zahirnya yaitu masalah apa? Tanah ya, 1 kali nanti pakai airnya berapa? 7 kali. Itu tanahnya tanah biasa atau tanah campur air? Ya sebenarnya sih tanah biasa lah. Ambil tanah. Ya nantinya kan tanahnya juga kena air juga kan, misalnya sudah dicuci pakai. Ya nanti otomatis lah ya, mesti kan karena berhubungan dengan air, tanahnya juga akan terkena air. Nah kalau pingin detail gimana ya, sebenarnya pakai air nggak apa-apa. Karena pasti nantinya kena air. Ya. Di sini juga menunjukkan bahwasanya tanah itu suci. Makanya sebagian orang melakukan pengobatan dengan apa? Tanah. Ya, memang aslinya gitu loh. Aslinya begitu. Jadi memang wallahualam ya, sebab kotornya tanah itu kenapa? Ya mungkin karena benda-benda lain yang menjadi kotor. Ya, menjadi apa? Kotor. Tapi aslinya bersih, suci. Berikutnya wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum masalah kucing hirrah. Jadi nama kucing dalam bahasa kita ada hirrah, ada apa? Kitoh atau kitun, ada lagi apa? Sinaur. Mungkin ada yang lain, tapi yang lain kita nggak tahu. Ya, jadi kucing. Kita kosakatanya ada berapa? Kucing. Apalagi yang selain kucing? Meong. Terus apa lagi? Pus. Ya, betul. Ya, berarti agak banyak juga ya. Meong. Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrah, kucing. Innaha laysat binajas. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innama hiya qawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah binatang yang biasa ya mengelilingi kalian, bersama kalian. Bahasa Jawa ini gelibet ya, dempel-dempel dan sebagainya. Nah, kalau sama mereka yang suka mempelajari kayak gitu, dipelajari kenapa gelibet, ternyata dia itu lagi memahami bau majikannya, berinteraksi ya. Dipelajari, manusia memang penasaran. Tatkala penasarannya diungkap jadinya ilmu gitu. Ya kan? Kayak kucing kalau keluar dari rumah kan nggak berani kan tengok-tengok dulu gitu kan. Nah, itu dipelajari juga. Oh, ternyata dia juga hati-hati gitu. Akhrajahu al-arba'ah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam yang 4, wa sahahu Tirmidzi dan disahihkan Ibnu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Nah, ini dibahas juga tapi enggak terkenal ya, tentang hukum air liur kucing nih. Nah, ini air kucing. Air liur kucing. Yang jelas air liur kucing ya tidak najis. Di sini sampai 1 lembar nih. Kotorannya ya mungkin dari dohirnya sih karena dia tidak najis dan sebagainya, itu ya jadinya kotorannya dohirnya nggak najis. Wallahu alam ya. Tapi kotor ya, mungkin menjijikan juga. Nah, ini hukum fikihnya. Kalau makan daging kucing halal apa haram? Dari sisi mana haramnya? Kalau dilihat dari bertaring mungkin ya, bertaring satu. Kemudian ada hadis lagi yang menyatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i sinaur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli kucing. Kalau dilarang jual beli kan artinya juga dilarang makan. Uang dari hasil jualan tersebut
tatkala makan uang dari hasil jual tersebut haram, berarti dagingnya juga haram. Kayak makan uang hasil menjual anjing, halal apa haram? Haram, karena dilarang menjual anjing. Berarti daging anjing halal apa haram? Haram. Ya, jadi bagi mereka yang bingung tentang keharaman anjing, ya ini dari dalil ini. Ya. Dari dalil ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.